Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Firdaus dari Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan kitab suci sebelumnya. Terdapat 3 sub kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Saya akan menjelaskannya tersebut. Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran seperti Taurat, Zabur, Injil, dan sub-sub yang tersebut dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul. Allah menurunkan kitab kepada Rasul ialah dengan memberikan wahyu kepada malaikat Jibril alaihissalam, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Kesemua kitab suci tersebut memuat ajaran prinsip yang sama tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan berfungsi sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi umat manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl wa bil akhirati hum yuqinun, yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 4. Al-Quran merupakan kitab suci wahyu Allah yang diturunkan paling akhir sekaligus penutup wahyu. Karena itu, Al-Quran adalah kitab suci yang paling sempurna. Di antara fungsi Al-Quran yang paling penting adalah sebagai berikut. Al-Quran berfungsi sebagai nasyik, yaitu bahwa semua kitab suci terdahulu dinyatakan tidak berlaku setelah turunnya Al-Quran. Satu-satunya kitab suci yang wajib diimani dan diikuti dilaksanakan petunjuk-petunjuknya adalah kitab Al-Quran. 2. Sebagai muhaimin, artinya Al-Quran yang menjadi korektor terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya. Dengan demikian, hanya Al-Quranlah yang layak menjadikan pedoman hidup bagi umat Islam. 3. Sebagai mushakik, artinya Al-Quran menguatkan kebenaran-kebenaran yang masih terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. 2. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik kitab suci. 1. Terdiri dari Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan sedikit pun. Kedua, hanya satu macam saja di dunia ini. Dan ketiga, umat pengikutnya sangat menghormati kitab tersebut. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang titik temu Al-Quran dengan kitab suci sebelumnya. Muhammad bin Abdullah menerima wahyu dari Tuhan melalui malaikat Jibril. Wahyu itulah yang kemudian dikenal dengan nama Al-Quran. Sejalan dengan itu, Muhammad diyakini sebagai penutup para nabi dan rasul. Al-Quran sendiri kemudian menjadi kitab yang suci yang diyakini sebagai kitab petunjuk dan menjadi syariat bagi kaum muslimin. Sekian video dari saya, penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun tingkah laku, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.